Ketemu lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tetap bersama saya, Mas B atau Mas Brewa. Tobiat. Mataku nggak bisa balik. Oke, jadi yang menarik itu hari ini Pak Presiden menyampaikan ada 4 kebijakan khusus. Kok khusus ya? Khusus ya, jangan kebalik-balik. Jadi 4 kebijakan khusus ini nanti bisa saya bicarakan lebih lanjut, tapi satu poin dari kebijakan khusus tersebut bicara mengenai relaksasi pajak. Nah, hampir 1.100, sejuta, 1.000, 2.000, 3.000 juta kawan yang bersama-sama saya melakukan perjalanan hidup yang terus akhirnya berpisah. Jadi mereka ini mungkin punya faktor keberuntungan lebih. Dia jadi pengusaha, saya ini jadi pengurungan. Nah, mengenai insentif pajak ini menjadi menarik karena hampir semua yang saya sebut 1.000 juta tadi, kawan saya yang beda nasib sama saya, itu mengalami kemerosotan dalam dunia usahanya. Nah, kemerosotan ini berdampak terhadap kemampuan mereka melakukan penyelesaian kewajiban pajak. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau kita masih ingat di beberapa bulan yang lalu, belum sampai 2 bulan ya kalau tidak salah ya, ini ada kebijakan juga dari Pak Presiden mengenai keringanan pembayaran kredit yang sampai sekarang ini masih terjadi poliklinik gitu. Poliklinik saya tahu namanya polemiknya bagaimana? Jadi kalau kita kembali sedikit ke masalah pembayaran atau keringanan kredit, ini ada beberapa hal yang menjadi tanda tanya besar. Misalnya yang pertama, relaksasi kredit itu berlaku untuk UMKM di bawah 10 miliar. Efeknya yang terjadi ketika diajukan relaksasi kredit yang kabarnya jumlahnya sudah 13,1 triliun rupiah ini masih menemui kendala karena yang dilakukan relaksasi atau pengaju atas 13 sekian triliun ini masih tidak bisa melakukan pembayaran karena dari tanda kutip pihak leasing atau pemberi dana, mau perbankan mau siapapun itu, meminta supaya pembayaran bunganya dibayar dulu bulan ini walaupun secara keseluruhan cicilan tidak dibayar. Nah, ini kan polemik. Begitu juga masalah pajak yang kita dengarkan hari ini tadi. Maksudnya, jangan ada hal yang tidak bisa kayak kemarin itu, gitu, sinkron antara hitung-hitungannya dengan maksud dari pemerintah. Karena gampangannya begini, relaksasi pajak semua pengusaha bahagia pasti.
Tapi kalau ada embel-embelnya jadi tidak bahagia loh. Ini saya mengingatkan kembali ini loh. Karena Kokas per hari ini tadi juga mengabarkan bahwa 30 miliar pajak atas bumi dan bangunannya tidak bisa dibayarkan karena omset mereka jatuh. Ini ngeri. Kengerian ini yang harus kita sama-sama pahami. Kemudian bagaimana lagi-lagi kita mensinkronkan perbedaan yang terjadi saudara-saudara sekalian tanah air Indonesia. Saya jadi mengutip sedikit katanya Pak Sandiaga Uno. Kalau kemarin bulan Maret 38% masyarakat kita terdampak oleh corona. Nah, hari ini itu sudah 67% masyarakat kita yang terdampak. Artinya ada peningkatan hampir 80%. Ya tak? Itu ini ngeri ini. Nah, kalau kita bayangkan selesainya corona ini bulan Juli, pajak kita bagaimana? Nah, ini harus diingat-ingat bersama. Ya tak? Ingat. Ting. Itu dulu. Jangan sampai yang dimaksud oleh negara kemudian dikonsumsi oleh masyarakat ini menjadi biras. Apa ya? Bias apa ya namanya ya? Iya kalau tidak salah bias. Jangan sampai bias seperti kejadian di kredit ini. Ada kebijakan yang mau dikeluarkan bermaksud baik tapi konflik malah terjadi. Lah, mestinya bisa damai ternyata malah pecah karena kebijakannya tidak satu suara. Nah, dengan 67% yang ada berpotensi naik menjadi hampir angka 70-80% atau mungkin bisa meningkat sampai 90% ketika corona ini baru selesai nanti bulan Juli. Artinya masih 3 bulan ke depan. Kegawatan ekonomi ini harus sama-sama kita antisipasi agar tidak terjadi kerusuhan antar horizontal masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Supaya tidak terjadi konflik itu harus sama-sama kita ikut teliti. Jadi dengan kebijakan pajak ini dari pemirsa, penonton, saudara-saudaraku ini menanggapinya mau bagaimana? Iya dah? Kalau saya ini pengusaha bukan, apalagi pengurus bukan. Saya ini cuman pengumandang, ya dah? Bagian adzan, muadzin. Nah itu dia. Jangan sampai kita ini tobiat 3 bulan ke depan. Baiklah, iya dah, omongan anak-anak gaul. Baiklah, ayo sama-sama kita teliti, sama-sama kita hitung bersama-sama. Ekonomi negara ini milik kita. Jangan sampai 3 bulan ke depan kita tergulung, makin terseret, makin dalam pergolakan karena corona. Selamatkan bersama melalui teliti. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita diskusikan kembali di kolom komentar bawah. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Perspektivi, Instagram follow di YT Perspektivi, Facebook di Perspektivi. Jangan lupa semangat tetap bersatu, aksi untuk kesehatan,
dan menjaga perbedaan tidak memecah. Ini penting buat kita. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Saya Mas B pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.